Hai guys, welcome back to my channel. Oke, hari ini di kegabutan kita hari ini masih stay at home. Kita mau bergabut ria. Kita mau ngomongin tentang LDR. Jadi, dua narasumber dua orang gabut yang lainnya itu ada Afni. Hai. Halo, dan ada Nicholas. Halo. Hari ini kita mau ngomong tentang LDR. Kenapa kita ngomong tentang LDR? Karena kita bertiga adalah orang-orang yang pernah LDR. Bukan pernah dan masih. Nah, jadi kita bertiga adalah orang-orang yang pernah LDR. Kalau histori sejarahnya gua, LDR itu 1 tahun di waktu SMP ke SMA. Itu peralihan dari SMP ke SMA itu dalam waktu 1 tahun. Kalau Nicholas, LDR-nya Pas awal kuliah setahun lah kurang lebih. berarti peralihan dari SMA ke kuliah. Iya betul. SMA ke kuliah 1 tahun juga. Gue 1 tahun lebih lah. Gue lebih bangga gitu 1 tahun lebih gue. Bangga lah ya. Tapi kalau gue itu full. Jadi benar-benar full LDR. Dari jadian sampai akhirnya putus itu full LDR. Oh kalau gua enggak. Kalau gua 2 tahun udah bareng terus tahun LDR. 2 tahun ini total 3 tahun. Iya kurang lebih gitu. Tahun. Akhirnya putus gara-gara LDR, intinya gitu. Yo. Kalau Afni gimana? Kalau aku dari SMA kelas berapa ya? Lupa, kelas 2 kali ya. Apa kelas 3, nggak tahu deh. Sampai sekarang. Aku lupa nggak itu. Iya anjir. Terus itu udah berapa tahun? Sekitar 6 kali 6 ya. 6 apa di 6. 14 hitung aja lah dari awal. Berapa ya? 14 sampai sekarang. Iya, 6 tahun dari 2014. Iya 6 tahun. Iya. Udah lama juga ya. Iya. Baru Kan sadar. katanya nggak boleh dihitung, kalau pacaran itu nggak boleh dihitung, nanti putus. Tapi nggak Dari tahu mana? sih, bener Oh, apa iya. cuma. Iya, katanya kalau tanggal jadiannya dihitung apa, jadi cepet putus. Terus berarti nggak ngerayain ya? Ini cepat putus dong. Nggak ngerayain. Tapi maksudnya berarti orang-orang yang ngerayain ini cepat putus dong. Katanya, tapi nggak percaya juga sih. tapi aku nggak hitung antara percaya dan tidak. Tapi pacarannya sebelum LDR? Kenapa? Pacaran udah berapa lama sebelum LDR? Langsung LDR karena waktu itu kan waktu awal pacaran kan aku SMA, terus dia udah kuliah di luar kota, jadi langsung LDRan gitu. Emang dari awal pacaran langsung LDRan. Dari awal pacaran sampai LDR itu 6 tahun. Hebat. Berarti kita akan membicarakan kenapa bisa bertahan dan kenapa bisa putus. Setuju. Ya. Iya. Kenapa putus? Pernah putus? Kenapa? Maksudnya kenapa putus maksudnya? Ya kenapa putus? Maksudnya perbandingannya berarti aku yang LDR. Oh iya, sorry. Oh iya benar. Oh, kebanyakan di rumah sih makanya otaknya. Oh iya, sorry. Iya nih. Jadi kalau aku itu LDR 1 tahun putus karena bosen. LDR itu membuat perasaan seseorang jadi bosen. Bener nggak? Setuju. Iya sih mungkin ya. Mungkin kali. Tergantung Kalau orangnya juga. iya, tergantung orangnya ya. Kurang ajar berarti terus maksudnya gue itu putus karena bosen dan itu bertahan cuma 1 tahun lebih. Dan itu ngerti lah ya, maksudnya itu masa peralihan dari SMP ke SMA gitu kan. Masih usia-usia labil, terus masih mau nikmatin masa-masa remaja, tapi kan lu kayak pacaran kok LDR gitu kan.
Ya maunya ketemu terus kan setiap hari. Nah, iya itu yang akhirnya bikin putus. Nah, kalau nih kelas sama bosan. Sama bosen, paling nggak pernah ketemu kan. Maksudnya nggak tahu aja mau ngobrol apa lagi gitu kan. Tapi kan maksudnya konteksnya lu udah 2 tahun pacaran sebelumnya gitu. Tetap aja sih, maksudnya apa ya? Kan jauh sana jauh sini terus, iya jadi kayak ada gap aja. Maksudnya nggak tahu mau ngobrolin apa lagi nih, ngomongin apa lagi juga. Tapi setidaknya malah lebih enak gak sih, kayak lebih ngerti bahwa udah oleh 2 tahun tuh udah barengan, terus akhirnya baru 1 tahun LDR gitu. Maksudnya udah lebih ngerti. Menurut lu udah lebih ngerti begitu atau mendingan yang LDR dari awal? Jadi benar-benar udah lebih ngerti kondisinya. Iya bisa jadi kan Koni udah kayak biasa kan selama 2 tahun ketemu terus tiba-tiba LDR. Beda kan sama aku langsung dari awal. Ya mungkin sih, mungkin juga ya. Jadi biasa gitu, karena kan biasa sering ketemu terus kan. Ya bisa jadi sih. Bisa jadi. Berarti yang beda ya tinggal nggak beda sih, hampir sama tuh antara gue berarti dengan Afni. Gue sama Afni kan sama-sama memulai semuanya langsung nolnya tuh LDR. Cuman kalau gue kan konteksnya masih labil. Jadi faktor bosen tuh jadi yang paling utama buat akhirnya suatu hubungan itu berakhir. Kalau Afni sendiri, maksudnya apa gitu yang ada di pikiran, ada di benak hati kamu bertahan 6 tahun gitu loh. LDR 6 tahun maksudnya nggak mudah lah ya. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena dari dua pihak sih, maksudnya gimana ya jelasinnya ya. Enggak sih, pokoknya apa karena dia serius, kayak karena mungkin cowoknya serius ngajakin serius, maksudnya kan kadang tuh kan cowok mungkin kalau masih SMA masih kayak katanya proses pengenalan ya. Nah kalau dia itu katanya udah langsung serius, maksudnya kan dia juga punya mantan kayaknya 2 apa 1 nggak tahu, pokoknya dia tipe orang katanya kalau pacaran sama orang udah kayak maksudnya dia berusaha untuk nggak putus lagi. Nah mungkin dari situ kali, dari itu Yakin dari pernyataan dia berarti ya. Saya dari pernyataan ya udah aku juga yakin aja gitu. Tapi kan maksud dari aku udah tapi kan dari diri sendiri gitu nggak pernah bosan gitu 6 tahun ngejalanin. Ya udah gitu aja jauh loh. 6 tahun itu kan berapa tahun kamu yang Toraja Makassar? Toraja Makassar itu setahun berarti ya? 1, iya. Terus berarti kan 5 tahunnya antara Makassar dan Jakarta. Tapi di 1 tahun pertama itu maksudnya gimana ya? Kan aku orangnya gimana ya, malu-malu juga sih dulu hubungi. Jadi kayak jarang komunikasi juga selama 1 tahun. Ya kadang sekali seminggu. Terus tapi pas aku kuliah baru sering komunikasi. Nah di situ kayak baru gimana ya, apa ya istilahnya, kayak rasa malu nih, rasa ingin tahu tentang dia itu mulai muncul pas aku LDRan, maksudnya kuliah di sini. Terus tapi nggak ada bosan sama sekali 6 tahun? Kayaknya pasti ada ya. Pernah sih aku ingat yang Konik bilang katanya kalau dalam hubungan 5 tahun itu, pas 5 tahun ya itu diuji, kalau bisa lewat dari 5 tahun berarti oke. Tapi kayaknya pas di 5 tahun deh kayak aku mulai kayak bukan bosan sih, tapi apa ya, udah nggak ada bahan. Soalnya aku udah tahu selama 4 tahun itu aku udah tahu semua tentang dia udah ceritain semua kan, jadi aku paling nanya ngapain lagi, ya itulah kayak gitu. Tapi kembali lagi sih ke komitmen kali, kalau jangan putus gitu. Gila, maksudnya klasik lah ya alasan. Komitmen doang.
Terus aku juga nggak pernah curiga sih sama dia kalau dia selingkuh. Kan kadang juga orang putus kan karena sering curiga. Maksudnya kalau dia lambat balas chatting apa nggak telepon. Kan kadang orang apalagi cewek ya dia kan sering itu apa cepet curiga. Terus ngapain kenapa? Tapi aku nggak pernah curiga sih kalau dia bakalan selingkuh. Nggak pernah muncul sih dalam pikiran. Jadi aku marahan sama dia itu nggak pernah karena apa aku curiga kalau dia selingkuh sih. Pasti hal lain. Nggak tahu juga sih kenapa bisa yakin, tapi yakin aja. Terus dia juga percaya sama aku. Tapi dia juga percaya sama aku kalau aku nggak selingkuh gitu. Jadi pokoknya dia saling percaya deh. Saling percaya sama. Nggak tahu juga ya. Beneran heran kenapa nggak? Sama kayak apa punya persepsi diri di pikiran gitu. Iya maksudnya langsung pokoknya gue nggak laku kalau tanpa lu gitu kan. Iya. Oh iya, sama yang nonton tolong subscribe ya. Kita butuh sekali subscribe Anda. Tapi pengemis. Kata Afni ingat, cuek aja. Kalaupun putus ya udah putus. Mau berapa tahun juga. Kalau putus aja. Cari yang baru. Jangan juga sih itu kalau udah berapa tahun. Nggak juga sih. Sayang maksudnya kalau udah lama jangan putus. Berarti maksudnya pikiran kamu ketika 5 tahun kamu bilang katanya kayak ujian dalam berpasangan kan sekitar 5 tahun. Nah kamu kan lewatin 5 tahun. Terus udah ngerasa kayak ada ujiannya gitu. Terus maksudnya pikiran yang bikin kamu yakin tuh berarti bahwa ya udah lama ngapain putus gitu kan. Kayak ibaratnya kayak sayang. Terus kayak males ngulang lagi dari awal sama orang. Iya benar, malas ngulang lagi dari awal tuh sudah kenalan, udah lama kan kalau mau pacaran, maksudnya pacaran yang sama orang lain kan pasti pengenalan lagi, malas lagi. Terus ini kalau dia kan udah aku tahu semuanya dari semua sifat-sifat jelek nggak tahu lah. Pokoknya semuanya lah udah tahu. Terus aku juga sering berdoa sih ya Tuhan, semoga aku nggak pernah suka sama cowok lain lagi. Terus aku sering doain, kayaknya sih aku sih percaya sama doa ya. Terus aku sering doain tuh waktu aku awal-awal LDRan, Tuhan semoga dia nggak pernah suka sama perempuan. Dan aku juga, maksudnya bukan cuma dia yang aku doain, tapi aku kan belum tentu harus doanya kayak yang didoain. Terus aku sering doa Tuhan semoga aku nggak suka sama cowok lain, terus dia juga nggak suka sama cewek lain gitu. Berarti kan benar kan? Berarti komitmen dalam LDR kita bisa kasih tiga poin. Yang satu kan pasti komitmen. Yang kedua kan tadi cuek aja gitu kan, maksudnya jangan terlalu over posesif gitulah ya jadi orang. Nah ya itu sih. Dan yang ketiga tuh kita harus berdoa, tetap kekuatan doa itu yang paling besar ya. Ingat doanya. Bener sih, iya. Walaupun doanya lucu-lucu ya, tapi kan benar. Iya, sampai dia suka sama cewek lain. Terus aku juga yang sampai suka sama cowok lain kan, biar sama-sama. Nah itu kuncinya mempertahankan LDR bisa sampai bertahun-tahun gitu ya. Tapi pernah nggak hampir? Iya. Kenapa? Pernah hampir nggak? Hampir selingkuh. Enggak sih, selingkuh enggak. Maksudnya suka, kalau suka nggak selingkuh lah, suka lah. Kayaknya sih enggak, karena gimana ya? Kan nggak ada juga kayak yang deket, nggak tahu sih ada apa enggak sih, tapi aku maksudnya nggak mau kalau ada cowok yang dekat, maksudnya nggak mau langsung mikir kalau dia suka gitu. Terus kalau kayak udah mulai ya menjurus ya udahlah, langsung maksudnya nggak dirayanin gitu. Oh berarti gitu nih. Kalau dulu lu putus kan gara-gara apa hatinya berdua nggak kuat. Iya pasti karena itu harus saling dua-duanya nggak bisa cuma satu yang berjuang terus yang satu enggak gitu, harus dua-duanya. Tapi menurut lu nih kayak lu udah 2 tahun pacaran, berarti 2 tahun ini tuh kayak nggak memberikan keyakinan gitu kan ya? Maksudnya akhirnya hanya karena 1 tahun LDR lu akhirnya berakhir gitu. Maksudnya 2 tahun ini pun nggak menjamin memberikan keyakinan gitu ke dua pihak ini
untuk jalanin gitu. Sebetulnya sih yakin aja, cuma ya setelah setahun itu berubah sih maksudnya, jadi beda aja ya. Maksudnya jauh sana jauh sini kan, terus komunikasi nggak lancar gitu-gitu. Gitu. Ya Komunikasi nggak lancar pun kayak Afni kan, maksudnya dibilang komunikasi lancar nggak lancar kan juga nggak lancar ya Afni. Awal-awal, tapi pas aku dia udah kuliah di sini udah lancar. Belum. Tapi kan maksudnya nggak lancarnya kan ya Itu nggak lancar di tahun-tahun pertama. Tapi pas aku LDRan, pas aku kuliah kan keluar baru lancar. sebetulnya mungkin bukan guanya sih, tapi lebih itu mantan gua. Ke dianya. Iya. berarti dianya yang salah gitu. Nah, karena Nah, berarti menurut Afni sebagai wanita, kenapa dianya bisa dengan mudah berpaling? Padahal udah 2 tahun, 2 tahun tuh 2 tahun jalin hubungan. Ya itu mungkin dia bosan kali, nggak percaya sama Konik. Kayak nggak percaya sama Konik. Lu janji, mungkin nggak ada ungkapan janji atau apa sih suci. Iya. untuk serius. Nah, janji suci. Lu Mungkin gak ada janji sih nih, dibilangnya harus ada janjinya, ada komitmennya. Waktu lu pergi tuh gak ada janji gitu. Iya, ya mungkin itu sih kali. Apa mungkin gue terlalu cuek juga kali. Dia yang lebih butuh ya. perhatian. Tapi kan waktu 2 tahun itu kan dia udah kenal lu, berarti harusnya udah tahu dong lu cuek gitu. Ya harusnya sih ya nggak tahu. Nah ini berarti iya udah, intinya sebenarnya kuncinya balik ke orangnya kan ya. Ya mau berapa tahun Ya, balik ke orangnya. mau LDR mau nggak LDR, mau 1 tahun LDR mau 6 tahun LDR, LDR. kalau 2 pasangan itu udah yakin ya yakin aja gitu kan. Terus kalau emang belum waktunya putus ya nggak putus gitu ya. Kalau emang jodoh ya jodoh. Itu. Tapi ini ya, Intinya pembahasan Kenapa? bisa aja nggak menurut kalian kalau dari LDR nggak apa-apa, terus tiba-tiba deket malah jadi masalah? soalnya kenapa? Misalkan udah nikah deh ya, misalkan si cowok, Mm-mm. misalkan cowoknya nih jorok nih, taruh Hmm. alat pakai helm sembarangan, bisa bikin ribut juga kan. Iya bisa jadi. Iya ya. Ya tapi kan walaupun tanpa LDR kan kita juga nggak tahu kebiasaannya ya. Kan kalau kita tahu kebiasaan aslinya kan yang benar-benar setelah nikah kan gitu kata aku. Justru berarti Iya, katanya makin habis nikah bisa cerai dong justru. Jadi maksud lu mendingan tinggal bareng dulu sebelum nikah? Enggak, cuma maksudnya yang dari jauh terus jadi deket gitu. Maksudnya kan kalau deket kan lebih tahu kebiasaannya kan. Malah mungkin nggak sih? Mungkin ya. Mungkin jadi malah iya nggak tahu lah. tapi kembali lagi komitmen, maksudnya jangan kan pernikahan cukup sekali ya. Makanya harus kalau mau nikah harus benar-benar matang, maksudnya benar-benar serius. Iya. Kan kita nggak tahu kan, kita belum pernah nikah. Kan ada juga tuh yang awal ya benar-benar cinta serius ujungnya ternyata serak. Ya itu ya, kayak drama Korea ya. Nah itu. Iya, drama Korea. Iya, takut juga ya. Ketika lagi harmonisnya, lagi foto keluarga harmonis, Iya. ada anaknya gitu kan ya. Tiba-tiba berakhir sudah. Berarti walaupun LDR 6 tahun tuh kayak ada keyakinan ya, maksudnya kalau buat nikah mah ya udah yakin buat nikah gitu, walaupun LDR juga. Iya. Amin. LDR kan cuma ngandelin telepon, video call, chat gitu doang kan. Murah gitu maksudnya. Hah? Murah maksud lo itu.
enak ya Ya kan, pacaran. Oh, gue tahu ya kan? kenapa cowoknya Emang betah. kalau LDR aja hemat kan daripada kalau ketemu setiap hari kan kasian juga. Aku tahu kenapa cowoknya Afni betah. Soalnya kamu Iya. ceweknya jadi cewek yang hemat buat dia. Nggak tahu. Bisa jadi ya kan daripada kalau ketemu kan nah bayar terus. Gitu. Intinya itulah dia buat kalian yang lagi LDR, tiga prinsipnya. 1, komitmen. 2, cuek aja, bodo amat gitu. Maksudnya bukan artinya cuek nggak sayang ya, cuek ya Percaya, yakin. saya percaya. Heeh. Terus ketiga berdoa. Ketiga tuh doa. Apa coba Afni ulangin doanya? Oh nggak mau ah. Bentar. Malu. Yang ketiga itu doa. Yang doanya itu semoga cowoknya nggak naksir sama cewek lain, dan kalau dan juga diri sendiri supaya nggak naksir sama cewek atau cowok lain gitu ya, intinya doanya ya. Iya. Makanya kalau gitu jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di like, jangan lupa di komen. Terima kasih untuk kegabutannya hari ini. Terima kasih untuk Afni kegabutannya. Sampai bertemu di kegabutan selanjutnya. Dadah. Dadah.